wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, pemerhati dan penyimak channel Miyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia, rahmat dan nikmat. Hingga akhirnya pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang besar. Nikmat yang paling besar, nikmat yang agung yang dengannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempertahankan nikmat tersebut bagi kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah berada di atas agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kemudian tak lupa kita pun bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb yang Maha Ghafur. Ketika Ia masih memberikan kita nikmat yang tidak kalah penting, masih di suasana yang seperti ini, masih di suasana yang kita ketahui terkait dengan masih adanya pandemi COVID-19, maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat afiat, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, di mana kita berada di masa yang seluruh manusia khawatir terkait dengan penyebaran virus tersebut. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, mintalah kepadanya kesehatan, dan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memakmurkan hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, pemerhati channel Miyas dimanapun berada. Hari ini di malam Jumat tanggal 13 Syawal 1441 Hijriah,
kurang dari 2 pekan kita meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Tentunya dengan pengalaman yang mungkin baru terjadi pada kehidupan kita. Mengarungi bulan Ramadan berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Terkait dengan kondisi alam, kondisi dunia, mobil khusus yang juga ikut serta negara kita mengalami kondisi tersebut. Dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya di Ramadan kemarin kita mengalami satu keadaan yang mungkin berbeda dengan Ramadan sebelumnya, terkait dengan ketaatan yang bisa kita lakukan bersama-sama, urung untuk bisa kita lakukan. Sebagian dari kita belum sempat untuk memakmurkan hari-harinya di bulan Ramadan yang lalu dengan berkumpul di masjid berjamaah, sholat berjamaah misalkan, menghidupkan malam harinya dengan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Sebagian dari kita mungkin bisa melakukannya tentu dengan keadaan yang juga berbeda, tidak seperti Ramadan sebelumnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan keadaan demikian kita tetap mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan keadaan kita. Tetap di bulan Ramadan tersebut kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di sisinya. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabdanya kita mengetahui tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan tersebut, tentang bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakmurkan bulan Ramadan tersebut. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala menyanjung bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menyanjung bulan Ramadan sebagai bulan yang turun padanya Al-Qur'an. Menghususkan bulan Ramadan sebagai bulan siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian saum, yaitu pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kita untuk memakmurkan bulan Ramadan tersebut dengan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam harinya, maksudnya dengan salat tarawih, maka dan dia melakukannya imanan, karena iman wahtisab, mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah bukan karena yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bagaimana kesungguhan kita, kesungguhan kaum muslimin mengikuti panutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengencangkan sarungnya, yang menyingkapkan atau berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik, yaitu ketika di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana keterangan ini kita dapatkan dari para sahabat, para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan untuk mendapatkan kemuliaan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innaha fil ashril awakhir." Malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, memberikan panutan kepada kita untuk bisa lebih berderma di bulan Ramadan, sebagaimana penuturan para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan kedermawanan beliau lebih terasa daripada angin yang berhembus.
hingga akhirnya kita mendapati bagaimana kaum muslimin berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dari segi infak, dari segi sedekah di bulan Ramadan. Bahkan mendahulukan ya, waktu untuk mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan demi mendapatkan fadilah yang besar di bulan Ramadan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sekalipun kita bersedih dengan keadaan kita, tidak bisa memaksimalkan dalam artian tidak bisa mendapati suasana bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelum tahun ini, akan tetapi pelajaran yang kita ambil dengan memakmurkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah itu tetap ada. Hingga akhirnya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah hampir 2 pekan meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai momen mendidik kita sebagai atau untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa sebagaimana yang ia harapkan dari pengwajiban puasa saum di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Maka hendaknya bekal yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan, kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut, hendaknya kita kita pertahankan. Maka insya Allah pada malam hari ini ya, kita sedikit membahas terkait dengan bagaimana kita mempertahankan bekal yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan tersebut, tentunya dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa kita renungkan bersama ya, guna untuk memperbaiki apa yang akan kita lalui pada hari-hari yang akan datang, masa-masa yang akan datang setelah bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan suasana kondisi bulan Ramadan yang bisa kita perumpamakan seperti kondisi seorang pedagang. Contoh misalkan mungkin di antara kita ada yang berdagang ya, atau memang profesinya sebagai pebisnis ya. Ketika dia memulai dagangannya, dia mencatat hal-hal yang menjadikan aset penjualannya ya, bisnisnya itu baik untuk meraih kesuksesan duniawi. Dicatat keuntungannya ya, berusaha untuk mendapatkan profit atau apalah ya, omset yang besar misalkan ya. Kita lihat pedagang ini ketika dia telah mendapatkan jalan untuk meraup keuntungan yang besar tersebut, tentunya menjadi sebuah kerugian yang besar. Ketika pedagang tadi sudah menapaki jalan hingga akhirnya dekat sekali dengan puncak kejayaan ya. Apakah pedagang tersebut yang dia telah mengumpulkan pundi-pundi harta misalkan di brankas ya, ketika brankasnya sudah penuh, akhirnya brankasnya dia taruh di luar rumah, dibuka, silakan ambil bagi orang-orang yang mau ngambil ya. Atau misalkan ya, harta yang dia miliki tidak dia jaga ya, dia biarkan begitu saja. Dia punya toko misalkan banyak barang-barang ya, tidak diberi pengamanan yang maksimal. Saya rasa dan ikhwan sekalian dan akhwat pasti akan mengatakan tidak mungkin hal itu terjadi. Yang ada
justru pedagang tadi akan semakin memperketat ya penjagaan dari omset dagangannya. Bahkan mungkin menghadirkan CCTV ya agar mengetahui gerak-gerik dari pegawai-pegawainya misalkan, atau ya menjaga keamanan. Naudzubillah, mungkin ya ketika sedang lengah ada yang hendak berbuat zalim kepadanya, pencuri misalkan. Ini pun yang harusnya ya dilakukan oleh seseorang setelah bulan Ramadan. Lihat, yang dilakukan oleh pedagang ini merupakan apa? Perniagaan duniawi. Adapun yang dilakukan oleh kita semua kaum muslimin wal muslimat di bulan Ramadan apa? Tijaratan lan tabur. Kita sedang ya melakukan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi dalam perniagaan tersebut. Perniagaan yang kita lakukan ya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perniagaan ukhrawi. Kita menjual diri kita dalam artian menggunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk perniagaan ukhrawi ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka sungguh sangat rugi dan amat ya merugikan diri pribadi seseorang ketika dia telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang taat kepadanya di bulan Ramadan. Namun apa? Ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia justru mengucapkan selamat tinggal kepada ketaatan-ketaatan tersebut. Layaknya seorang pengusaha yang sudah mencapai atau hendak mencapai puncak kesuksesan, dia tinggalkan usahanya begitu saja. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat perumpamaan pertama yang diutarakan barusan agar kita benar-benar menyadari bahwa bekal yang kita dapatkan di bulan Ramadan senantiasa harusnya kita jaga untuk kita senantiasa lakukan pada hari-hari kita setelah bulan Ramadan itu kita tinggalkan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaan yang kedua atau nasihat yang kedua agar senantiasa kita bisa menjaga bekal menjadi insan yang saleh dan salihah di bulan Ramadan, yaitu hakikat bahwa apakah setelah bulan Ramadan itu telah meninggalkan kita? Apakah kita merasa yakin bahwa kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan di masa yang akan datang? Hingga akhirnya seakan-akan seseorang mengatakan bersungguh-sungguh ya, berusaha ya, mudah-mudahan dapatlah kemuliaan Lailatul Qadar ya. Na'udzubillah, kembali kepada kebiasaan buruknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ya menghapus ya hal-hal tersebut, keburukan-keburukan tersebut nanti di Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait masalah takdir. Sesuatu yang belum kita yang belum kita dapati, apakah kita mencapai titik tersebut, itu menjadi satu-satunya ya yang mengetahui hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang bisa menjamin kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 52, ilmuha inda rabbi fi kitab. Ya. Pengetahuan tentang masalah ya masa yang akan datang, masa takdir ya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan takdir di Lauhil Mahfuz. La yadillu rabbi wala yansa. Allah Subhanahu wa taala tidak ya akan lupa ya terkait dengan apa yang ia takdirkan. Maka karena kita tidak mengetahui catatan takdir kita ya, dan kita jadikan kematian itu sebagai nasihat yang besar. Orang-orang di sekeliling kita ya
orang tua kita, ya, ibu, bapak, ya, mungkin anak-anak kita, mungkin tetangga kita, ya, belum sempat mengarungi Ramadan yang berbeda ini, ya. Yang kemarin ini Ramadan yang tidak mungkin terlupakan dalam hidup kita karena berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lain. Belum sempat, ya, merasakan Ramadan yang berbeda kemarin. Kenapa? Karena saldo usianya telah habis. Allah Subhanahu wa taala, ya, menggariskan usianya belum sampai di Ramadan yang lalu. Pun demikian dengan kita. Kita tidak tahu, ya, apakah saldo usia kita sampai di Ramadan yang akan datang ataukah tidak. Maka bekal yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan jangan kita habiskan, ya. Jangan malah, ya, kita melakukan hal-hal yang sia-sia seakan-akan kita tidak mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang soleh dan solehah di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita masih bisa, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari setelah bulan Ramadan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya memang, ya, hidup kita ini sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita telah melalui dari hari satu ke hari yang lain, hakikatnya kita berkurang, ya. Sebagaimana perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala, Ibnu Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, hakikatnya engkau adalah apa? Kumpulan dari hari-hari. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ma'ana. Ketika satu harimu telah lewat, ya, maka hakikatnya engkau telah apa? Telah berkurang darimu sebagian, ya, maksudnya apa? Sebagian saldo usia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin memperjelas, ya, agar kita justru menjadikan perginya bulan Ramadan itu sebagai apa? Sebagai renungan. Oh, berarti usia saya ini telah berkurang. Maka salah orang yang usianya nambah di rame-rame ini salah. Ya. Kalau misalkan, ya, sebatas dia mengetahui, ya, dari KTP-nya misalkan, karena dia nggak pernah merayakan ulang tahunnya, dari KTP-nya, wah, hari ini, ya, hari di mana atau tanggal di mana saya lahir. Atau sekarang media sosial, ya, kadang saya pribadi lupa gitu dengan kapan lahir. Diingetin sama Facebook tuh, hari ini Anda lahir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Introspeksi. La ilaha illallah. Udah, berarti usia kita berkurang. Bukan malah senang dengan berkurangnya usia, ya. Kita semakin apa? Semakin, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan usia-usia kita yang tersisa, ya. Bukan justru, ya, malah melakukan hal-hal yang seakan-akan, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mungkin orang tersebut tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, ya. Kadang orang yang merayakan hari ulang tahunnya, dia meminta sesuatu yang mungkin dia tidak mampu ketika diberikan itu. Meminta panjang umur, ingin dipanjangkan seperti Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun, ya. Teman-temannya, keluarganya sudah tak ada, ya. Bahkan sudah sampai ke abad yang baru, nggak mungkin, ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita sadari perginya bulan Ramadan itu adalah bentuk berkurangnya usia kita. Maka ketika usia kita sudah berkurang, ya, hakikatnya kita, ya, seharusnya kita mawas diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang mengetahui sekiranya ajalnya itu, ini sekarang jam berapa? Jam 19.12, ya. Mohon maaf, jam berapa ini? Jam 9 kurang atau jam 8, ya. Jam 8 lewat 37 menit, ya. Jam 8 lewat 37 menit, dia tahu 1 menit yang akan datang, ya, atau 1 jam yang akan datang waktu dia habis di dunia, maka pasti dia akan
ya lebih giat lagi, bahkan semangat dia beribadah lebih besar dibanding apa yang dia lakukan di bulan Ramadan. Ya. Maka ini yang harus kita fahami, yang harus kita renungkan terkait masalah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya renungan yang lain terkait agar kita bisa menjaga pembekalan yang sudah kita dapatkan, bekal yang besar di bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang kita sembah, yang kita esakan, yang kita bermunajat bersimpu di hadapannya adalah Rob sepanjang tahun, bukan Rob yang ada di bulan Ramadan saja. Maka amatlah durjana ketika seseorang hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Seakan-akan dia mengatakan ketika sudah lepas dari bulan Ramadan dia bebas untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala bersama kita selama kita masih ada usia di dunia ini. Inilah waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan. Lihatlah penuturan Bishr Al-Hafi Al-Harith. Sebelumnya penuturan dari apa? Dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menyebutkan suatu ayat yang mengingatkan kita bahwa menyembahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memang sampai limit batas usia kita habis di dunia ini. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, "Innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mematok tempo beribadahnya seorang mukmin kecuali apa? Kecuali kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Yang dimaksud di sini apa? Al-yaqin di sini adalah al-maut, kematian. Maka tidak ada kita menemukan referensi bahwa beribadahnya kita, bersungguh-sungguhnya kita, giatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempo, ya, di masa misalkan bulan terbaik, misalkan Ramadan, atau kota terbaik misalkan di Mekah, atau misalkan ya hari terbaik misalkan sekarang, misalkan hari Jumat. Setelah itu kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Justru adanya musim terbaik yang untuk kita beribadah dari bulan yang terbaik, hari-hari terbaik, ya, tempat terbaik itu sebagai apa? Sebagai bentuk kita melatih diri, termotivasi untuk kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di hari-hari yang lain. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi nasihat, ya, bagi kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, ya, menabung, ya, ikut manasik haji, ya. Kemudian datang satu kepastian, ya, keputusan bahwa tidak adanya pemberangkatan haji dari Indonesia di tahun ini. Ridho, ya. Terima hal tersebut, ini merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Jangan sampai keluar dari lisan, ya, hilang kesempatan untuk beribadah di tempat yang suci, di kota Makkah Al-Mukarramah misalkan, atau di kota Madinah An-Nabawiyah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Kesempatan itu mungkin tertunda, namun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus tetap kita lakukan sekalipun kita berada di tanah air kita.
menjadi sebuah keutamaan ketika seseorang bisa beribadah di dua tanah suci. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak menakdirkan hal itu sementara waktu, yaitu di tahun ini, kepada mereka yang sudah mendaftar, ya Allah Subhanahu wa taala ya ya'lamu ma fil qulub. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati ya kaum muslimin dan muslimat sekalian, para calon jemaah haji. Ya, terima hal ini, ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keridhoan tersebut mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah takdir, man radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala keridhoan yang dia lakukan. Wa man sakhita falahus sukhut. Dan barang siapa yang murka, benci, enggak mau nerima dengan takdir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemurkaan kepadanya. Ya. Maka tentunya ya di tahun 1441 Hijriah ini memang banyak yang baru dari keadaan kita. Ya. Tentunya tetap kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lekas ya membuat kondisi dan keadaan kita seperti sedia kala dan lebih baik dari sebelumnya. Memang hal ini ya dampaknya yang amat luar biasa kita rasakan ya, dari kondisi secara personal ya, dari kondisi secara sosial ya, bahkan tadi ya, hubungannya dengan ibadah-ibadah yang mungkin dinanti-nanti ya, setahun 2 tahun, mungkin sudah lebih dari ya 10 tahun misalkan, atau lebih dari itu ya, menabung untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah haji. Tapi tetap ya, ketika kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, ya, dan telah digariskan ya kepada seluruh manusia untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji man istata'a, bagi siapa yang mampu. Dan ya ketika ada ketentuan dari pihak yang memang menaungi urusan kaum muslimin di Indonesia ini untuk masalah haji, yaitu Kementerian Agama, dan memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji, maka hakikatnya kita tidak, atau mereka yang sudah bersiap untuk berangkat itu belum memiliki kemampuan, yaitu kemampuan safar ya, bepergian menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar di balik semua ini, dan memberikan ya ridho kepada mereka yang sudah berazam untuk menunaikan ibadah haji namun belum kunjung bisa dilakukan di tahun ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diperhatikan bahwasannya ada ya masa-masa keutamaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Ramadan. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan ibadah dengan tempo dari usia kita berakhir kecuali dengan kematian. Tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bekal yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu jangan kita sia-siakan. Justru kita jadikan sebagai pemacu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya yang senantiasa kita lafadzkan dalam salat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh cakupan hidup kita, bahkan matinya kita, itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benar-benar ya jadikan hal tersebut, prinsip tersebut benar-benar terrealisasi dalam kehidupan kita, yaitu dengan tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa bekal yang besar di bulan Ramadan tersebut, dan tidak kita tanggalkan, tidak kita lepaskan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya penting untuk kita sebutkan ya, mungkin
di ujung dari kajian kita pada malam hari yang baik ini, yaitu terkait dengan masalah yang senantiasa atau perkara yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hingga bisa membawa bekal Ramadan dan menjaganya bagi diri kita. Yaitu apa? Yaitu istiqomah. Senantiasa kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta istiqomah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya mereka yang berkata, mereka yang menasbihkan bahwa Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dari apa yang mereka ucapkan, yaitu keimanan. Ya. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, kita juga ya senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah berada di atas keimanan tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu yaitu orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan, di atas keimanan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Datang kepada mereka, turun kepada mereka para malaikat, yang mana para malaikat ini memberikan kabar kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, ya, janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sambutlah kabar gembira dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebulan saja, habis itu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang hanya sebatas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat tertentu, ya. Diberikan kesempatan ke tanah suci, ya. Beribadahnya giatnya di tanah suci aja. Pulang dari tanah suci enggak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala misalkan, ya. Karena beribadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dilipat gandakan, ya. Sudahlah, enggak usah lagi ibadah, banyak tabungannya. Masalahnya apakah ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Kalaulah niatnya seperti itu, ini niat yang apa? Niat yang buruk, ya. Dan barang tentu tidak menjadi sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dirinya nanti di akhirat, ya. Maka hakikatnya orang yang dekat, ya, orang yang benar adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa, ya, selama dia diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan yang juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, yaitu sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala an. Ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli syai'an, katakanlah kepadaku sesuatu, la as'alu anhu ahadan ba'da." Atau dalam sebuah riwayat, la as'alu anhu ahadan ghairah, yang aku tidak akan bertanya kepada seseorang selainmu setelah ini ya Rasulullah. Apa nasihatnya? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, dan ini berlaku untuk kita semua, aku beriman kepada Allah dan istiqomah di atas keimanan tersebut. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Bekal yang kita dapatkan di bulan Ramadan, ya, bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita perinci, itu seharusnya kita jaga dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari, di bulan-bulan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati dan penyimak channel Miyas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan hakikatnya merupakan hal yang menjadi renungan bagi kita. Ketika satu masa yang baik, yaitu bulan Ramadan setelah meninggalkan kita, maka ketahuilah bahwa waktu yang baik, waktu di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah habis sepanjang hari.
hari-hari yang kita lalui tetap ada masa-masa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika bulan Ramadan meninggalkan kita. Dalam hari yang akan kita lalui tetap kita mendapatkan kewajiban. Di atas pundak kita kewajiban mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat fardu 5 waktu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian salat fardu 5 waktu dan salat wusta, ya, ditafsirkan oleh para ulama yaitu adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin yang juga termasuk dari salat fardu 5 waktu. Dan ya hendaknya kalian berdiri, ya mendirikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitin sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Lihat di sini ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah bulan Ramadan meninggalkan kita, tapi di pundak kita ada kewajiban untuk tetap menunaikan salat fardu 5 waktu ini. Ya. Bagaimana kita menjaganya? Salat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari amalan yang mulia yaitu adalah salat pada waktunya. Ya, as-salatu ala waqtiha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ada di sini beberapa hadis ya terkait orang-orang yang keutamaan fadilah ya dari salat fardu 5 waktu yang insyaallah mungkin bisa diperdengarkan di kajian-kajian yang membahas tentang ya keutamaan salat ini dan bagaimana ruginya seseorang atau mereka yang melalaikan salatnya. Maka ya kewajiban kita berada di atas pundak kita ya untuk tetap ya istiqamah ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kewajiban kita ini yaitu salat fardu 5 waktu sebagaimana ya perkataan sahabat Amirul Mukminin khalifah yang kedua Umar bin Khattab, beliau mengatakan apa? La hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam ya, maksudnya orang ini tidak dianggap ya dari barisan kaum muslimin liman taraka shalah ya, bagi mereka yang naudzubillah meninggalkan salat fardu 5 waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tidak mampu untuk mengerjakan qiyam Ramadan ya, karena bulan Ramadan sudah lewat ya, akhirnya kesempatan untuk sholat tarawih itu sudah habis ya, karena sholat tarawih terkait dengan Ramadan tersebut. Apakah setelah bulan Ramadan kita tidak bisa untuk sholat? Tidak. Waktu-waktu malam yang terhampar di hadapan kita ini adalah waktu yang bisa kita makmurkan dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 ya, wa minal lail, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmud. Hendaknya engkau ya melakukan salat tahajud sebagai bentuk nafilah, hal yang tidak diwajibkan, tapi ini apa? Ada anjuran untuk hal tersebut. Dikuatkan dengan ya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yaitu apa? Atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Ya, sebaik-baiknya salat setelah kewajiban menunaikan salat fardu 5 waktu adalah salat malam. Ketika kita alhamdulillah ya, sekalipun tadi dengan suasana mungkin menjadi imam tarawih bagi keluarga kita ya, atau mungkin kita masih sempat menunaikan sholat tarawih dengan komunitas yang kecil ya, atau komunitas yang besar dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan misalkan ya, tentunya ini dikembalikan kepada ya apa yang telah disampaikan oleh para ulama terkait masalah ijtihad di masa pandemi ini ya. Kita bisa melakukannya di malam-malam hari setelah bulan Ramadan ya. Dan ini telah wasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah ya, 3 wasiat. Yang pertama ya, an utira qabla an anam ya,
Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, an utir, untuk melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Ya, karena dikhawatirkan mungkin setelah tidur ya mepet dengan waktu fajar, waktu subuh, maka bisa dilakukan sholat witir atau sholat malam sebelum tidur, sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih sebelum tidur. Ya. Wa an asum thalathata yaumin min kulli syahr. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau juga apa? Untuk saum 3 hari ya dari 1 bulan. Ya, itu ayyamul bid, disampaikan oleh para ulama penafsiran dari 3 hari ya selama sebulan tersebut. Wa an usolli raq'atay duha, dan yang ketiga adalah ya untuk senantiasa sholat duha, ya 2 rakaat di waktu duha. Ini juga menjadi isyarat ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesempatan yang telah kita lalui yaitu berpuasa di bulan Ramadan sudah habis masanya. Apakah kita sekarang nggak bisa berpuasa? Bisa. Ya, ada puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Puasa Senin, hari ini puasa Kamis, ya, atau ayyamul bid di pertengahan bulan, yaitu ketika bulan sedang bersinar terang ya, tanggal 13, 14 dan 15 di bulan-bulan Hijriyah. Atau ya kita sekarang masih pada masa apa? Masa di bulan Syawal ini ya. Ada sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, man shoma Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa atba'ahu sittan minas Syawal, ya, wa atba'ahu sittan min Syawal, dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kulluh, ya, seperti apa? Seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Maksudnya disebutkan oleh para ulama puasa Ramadan 30 hari. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu seperti apa? Seperti 10 kali. Berarti kalau 30 hari ya dikali 30 dikali 10 berarti apa? 300 hari. Ya. Ditambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 dikali 10 60 hari. Dan dalam setahun ada 360 hari. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali ya menyebutkan juga hal ini terkait masalah penuturan dari para ulama yang mendekatkan kepada kita pengertian bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian dibarengi dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa penuh. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, diakhiri tentunya dengan sekiranya ada yang terfikirkan oleh seseorang ya, bagaimana kalau misalkan di bulan Ramadan yang lalu dia memiliki tanggungan ya untuk mengqadha saumnya dan hendak mendapatkan fadilah dengan berpuasa di bulan Syawal ini, tentunya dia lebih mendahulukan ya puasa qadha di bulan Ramadan. Kemudian ketika dia sudah selesai untuk mengqadha yang dia sempat tinggalkan di bulan Ramadan, baru dia bisa berpuasa di bulan Syawal ya, yaitu puasa sunnah. Alhamdulillah kita di tanggal 13 ini masih ada ya kurang lebih setengah bulan lebih ya, kita masih memiliki kesempatan bagi siapa saja yang belum sempat untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar istiqomah di atas ketaatan kepadanya, dan membawa bekal bulan Ramadan sebagai bekal yang besar untuk kita jadikan sebagai motivasi mengarungi kehidupan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan setelah Ramadan yang lalu. Barakallahu fikum ajma'in. Naftatim bid-du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.